Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah yang tergabung dalam kajian Al-Barakah, Majelis Ta'lim Al-Barakah. Semoga sehat selalu ibu-ibu semuanya. Di kesempatan pagi siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di kajian kita di buku juga yang telah di-copy dan dibagikan. Hari ini kita masuk yaitu perkara yang ke-6, Nadratul I'jabi wal Ghurur. Jadi sesungguhnya setan itu inna lisyaitoni tariqataini. Sesungguhnya setan itu memiliki dua jalan, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menggelincirkan manusia. Yang pertama yaitu nadratul i'jabi wal ghurur. Setan akan mengajak manusia kepada nadrah, pandangan al-i'jab, yaitu pandangan al-i'jab itu merasa ditakjubi, ujub gitu ya, wal ghurur ya, dan yang sebenarnya itu penuh ketertipuan gitu. Jadi setan akan masuk ke relung hati-hati manusia, yang mana manusia di situ nanti akan diajak untuk merasa wah gitu ya, merasa ya takjub lah. Kan di antara penyakit itu kalau dalam kitabnya kitab Minhajul Muslim itu ada namanya kiber, sombong, kemudian riya, ya, kemudian sum'ah, ujub. Ya. Jadi ada penyakit yang selalu menyertai manusia itu, diantaranya penyakit apa? Ujub. Ujub itu merasa ditakjubi gitu loh. Iya, apa? Bangga diri ya. Ya mirip-mirip lah dengan kiber, dengan sombong, ya, ujub. Sehingga dia nanti akan merasa yang paling kaya. Ya, kita lihat penjelasannya di sini. Wahia yaitu ayyadfa'a asyaitonu al-insan. Setan mendorong manusia, ayyadfa'a asyaitonul insana. Jadi setan mendorong manusia ila ayyandura ila nafsi nadrata i'jabin. Mendorong manusia agar melihat dirinya itu dengan dorongan pandangan yang penuh dengan ketakjuban. Mohon maaf gitu ya. Ya tetap takjub dengan sombong itu nanti ya ada irisan-irisannya. Tuh. Misalkan kenapa sih pertanyaan-pertanyaan umur itu kadang-kadang nggak penting, kadang-kadang ya. Pertanyaan tentang umur tuh ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau pertanyaan umur membuat orang yang bertanya itu bisa mengambil pelajaran, membuat dia semakin baik atau memberikan nasihat, itu nggak apa-apa. Contohnya, saya kawan jenengan, ya saling ngobrol gitu. Ibu umurnya berapa? Oh saya 23 Ustaz. Gitu. 23. Oh ya Allah, keliru Ustaz. 53. Oh 23. 53 kok sampai ke 23 itu kan jatuh biasa ya.
Nek 53 ke 52 itu jadi rata-rata mirip ya, ini 23 cebloknya aduh dia. Nah kalau misalkan ada tanya jawab tentang umur, kalau memang itu ada efek positifnya, monggo. Contoh, ada seorang syekh itu pernah ditanya, ya syekh berapa umur engkau? Syekh ini agak marah ya. Apa perlunya kamu tanya-tanya tentang umur dariku? Kalau kamu hanya tanya tentang umur, tidak paham tentang makna daripada umur itu, ya kamu akan mengatakan, oh ternyata syekhnya lebih muda atau daripada aku. Ya, berarti ya biasa aja gitu. Jadi hanya begitu. Atau sebaliknya, kalau syekhnya udah tua, ya, oh syekhnya udah tua, makanya dia soleh, wajar lah. Mungkin kalau dia waktu seusia aku juga rotok-rotok pecicilan, kayak gitu. Ya wajar karena udah tua gitu. Nah kayak gini tuh nggak penting ya Mak. Makanya kalau kita tanya umur seseorang, emang fungsinya untuk apa? Ya kalau hanya sekedar itu, apalagi dulu mohon maaf ya, saya juga ngerasakan. Saya ngerasakan ketika masih kecil itu sekitar kelas 1 SD, ya ada anak yang ikut bohnya gitu, ya. Nah, kemudian saya tanya ke simbok anak kecil itu umurnya berapa mbak? Oh dia TK gitu kan. Oh, terus aku udah oh berarti aku lebih ya kan kelas 1 kok gitu loh. Ya kalau dulu di usia itu sampai SD kelas 6 SMP lah itu bangga sebagai orang usianya lebih tua itu pede gitu loh. Bahasa saya ini bahasa misalnya tua aku tuh emang kerjaan gitu kadang-kadang. Ya jadi jamaah berbahagia. Tapi kalau tanya umur ada kaitannya akhirat nggak apa-apa. Kayak Fudail bin Iyad itu pernah dialog dengan seorang bapak-bapak yang usianya 60 tahun. Mohon maaf bapak usianya berapa? Gitu. Saya 60. Oh berarti perjalanan bapak menuju akhirat sudah dekat. Langsung bapaknya ini dia bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Fudail bin Iyad ini kan ulama ya. Dia tanya lagi, emang bapak paham nggak arti dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Emang apa sih artinya? Gitu kan. Diterangkan sama Fudail bin Iyad. Selama ini yang kita pahami, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kita ini milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Seolah-olah berhenti di situ. Fudail bin Iyad mengatakan tidak segampang itu Pak. Iya kita ini dari Allah dan bakal juga dikembalikan kepada Allah. Tapi Pak yang dikembalikan itu akan dicek, yang dikembalikan itu akan dihitung, yang dikembalikan itu akan ditanya-tanya. Usiamu buat apa? Ya, kemudian fisikmu sampai dalam keadaan ini dulu buat apa aja, hartamu gimana, dari mana, dikemanakan. Oh ternyata tidak cukup kita milik Allah, kembali kepada Allah, nggak sederhana itu. Habis itu si bapaknya, ya Allah, ada nggak cara atau tips supaya saya itu bisa baik, ya dan dosa-dosa yang dulu bisa dihapus. Fudail bin Iyad tidak menakut-nakuti. Oh gampang Pak. Umur yang tersisa gunakan untuk kebaikan. Niscaya akan menghapuskan dosa-dosamu yang lalu dan akan dihitung kebaikan untuk sekarang. Ya, tapi kalau bapak atau siapapun di sisa usia masih melakukan keburukan, maka keburukan yang sekarang bakal ditambahkan dengan keburukan yang masa lalu. Itu. Jadi sebenarnya kalau pengen baik, Allah kasih kesempatan. Ya misalkan usia dulu yang kesana itu kita banyak jeleknya, ya sudah nggak apa-apa. Ya kamu tahu usia yang tersisa ini manfaatkan aja untuk kebaikan-kebaikan. Niscaya menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dulu. Gitu, caranya gitu. Kalau sekarang udah di usia tersisa kayak begini masih melakukan kejelekan, maka apa? Kejelekan sekarang ditambah dengan kejelekan yang dulu. Wah, banyak banget itu. Tapi kalau pengen kejelekan dulu lunas, lakukan kebaikan. Gitu loh. Pengen gak dihapuskan kejelekannya dulu jemaah?
Kayak gitu. Aku nggak bisa bayangin dulu SMA jenengan tak potongannya segi-segi gitu. Potongannya segi-segi kayak roknya sak ini. Dulu gitu kan? Ganggu nih konco-konco sing lanang gitu. Dulu. Makanya kalau dosa-dosa itu pengen dihapuskan, di usia yang tersisa ini gunakan untuk kebaikan, niscaya menghapuskan dosa-dosa yang dulu dan yang sekarang akan dihitung dengan kebaikan. Nah, sekarang begini, kalau kita tentang umur, misalkan kita ngobrol sama bapak, ibu atau siapa deh, gitu kan ngobrol, ya, misalkan sampai masalah umur. Kadang-kadang tuh di usia tertentu itu udah nggak kelihatan untuk nebak ini usianya berapa. Saya kalau nebak kayak ibu-ibu ini saya nggak bisa ini usianya berapa gitu. Tapi kalau masih bocah-bocah itu masih bisa. Oh ini 2 tahun, ini 4 tahun kayak gitu. Dan seusia ibu-ibu ini saya bingung nebaknya gitu. Mungkin kadang-kadang nggak langsung tanya umurnya. Ibu anaknya udah usia berapa? Nah, di situ tuh udah mulai. Wes putu. Putu toh. Ya gitu. Putune wes 6 buah ini wes semakin ketok meneh jamaah kan gitu. Ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau akhirnya kita harus tahu dan ngobrol tentang umur, intinya gini. Kalau kita ketemu teman sebelah pengajian kita gitu. Kadang-kadang kan memang kita juga nggak bakal tanya-tanya umur untuk apa kan. Gitu, kecuali usia-usia yang penting. Contohnya apa? Nanti kalau usia ini daftar ini. Jenengan kan mau daftar apa lagi? Ya, mau daftar kasir ya wis. Kasir itu sama. Baru 1 hari kerja besok langsung pensiun. Nah, jadi gini. Kalau pada akhirnya kita harus bertukar informasi tentang umur, intinya gini. Kalau ketemu orang yang usianya lebih tua, kita positif thinking aja. Oh ini orang Masya Allah, karena usianya sudah seini, berarti ibadahnya Masya Allah, pengalaman hidupnya Masya Allah, infak sedekahnya Masya Allah. Gitu mikirnya. Dan aku harus banyak belajar dari beliau ini. Kalau ketemu orang yang usianya masih lebih muda daripada kita, ya kita berpikirnya, wah ini orang masih produktif, ya tentunya dia juga usianya belum banyak, insya Allah dosanya belum banyak seperti aku. Mikirnya gitu. Kalau aku ini udah, ya Allah udah setua ini, kayak dosaku banyak banget, amal ibadah juga belum maksimal. Melihatnya begitu, jangan dibalik. Wah, orang tua ini pasti dosanya wah kayak gini. Itu pasti dosanya wah kayak semakin usianya banyak kan dosanya semakin banyak. Ketika ketemu anak kecil kemudian itu orang nggak kayak ibadah gitu. Ini cara pandang yang keliru. Ya kan kita didorong oleh setan untuk terlalu takjub dengan diri kita, ya. Mungkin merasa sudah umroh berapa kali, dia sudah punya amalan-amalan yang khusus apa saja. Kita nggak bisa begitu. Ternyata hal itu dorongan setan. Ayat duru ila nafsihi nadrata ijabin. Setan akan membisiki kita, akan mendorong kita dengan interaksi bersama manusia itu, kemudian kita dianggap yang paling baik. Contohnya, wah, aku mau saumur ini sholat duha. Aku yakin wong sampai ini beban ini sih sholat duha mau aku tok. Gitu. Itu muncul terlalu membanggakan dirinya, gitu dan seterusnya. Fayusibuhu bil gururi wat takabbur. Sehingga dengan hal itu dia bakal menjadi orang yang tertipu dan muncul kepada dirinya yaitu apa? Kesombongan. Ya dari ujub muncul apa? Sombong. Ya, orang itu kalau ujub merasa ini akhirnya ya merasa paling baik. Ya, oh sak meniki sing paling tuwek aku ketoke kayak gitu kan. Ya, berarti nikmati sing masuk surga aku sing. Ya belum tentu gitu. Atau sebaliknya orang sebaliknya yang paling muda adalah aku, yang paling ngerti tentang informasi sekarang adalah aku, belum tentu. Saya kemarin hari Ahad itu Zoom ya Pak. Ya Zoom ya pesertanya macam-macam, ada yang dari New York, ada dari Inggris, dari mana-mana gitu ya.
Nah, saya pakai HP. Karena saya pakai HP, saya nggak bisa nampilkan slide materi PowerPoint yang sudah saya siapkan. Kemudian saya minta bantuan dari peserta Zoom yang ada. Ya, saya membidik ini yang lagi di mana di Inggris ini kayaknya karena dia ahli IT, dia saya yakin bisa banget. Ya, yang lain kan sebagian sepuh-sepuh gitu. Ternyata ada salah satu jamaah itu yang usianya udah sepuh banget. Ini pensiun apa gitu ya, Ustaz. Ya, intinya filenya biar dikirimkan ke saya. Bapak-bapak udah sepuh, yang aktifkan PowerPoint di Zoom-nya itu dia, yang mengoperasikan. Masya Allah. Ya, di luar dugaan saya, ternyata beliau sesepuh itu, ternyata seenergik itu, sefamiliar itu dalam menggunakan laptop untuk menampilkan PowerPoint dalam Zoom. Mungkin sebagian jenengan ada yang kok kita nek dodol-dodol ngerti ya. Zoom jenenge HP ki sisine yo nek aku yo telepon mateni terus delok YouTube ya wis ngono tok liyane aku ora mudeng nek telepone aku ora iso mateni kok nah. Ya aku ini ada video call ya aku nemu anak tonggoku kok tak kon urip kok bar ngono yo urip terus ra iso mati-mati video call. Pas dia suami kembali tak boleh gua balik kok enek suarane enek iki piye to. Ya Allah ya Rahman gitu. Terus aku ngomong kok kono ora padha krungu padahal kan bengok biar. Dan tiba-tiba tanda suaranya dimute di ateni kan kayak gitu. Ini orang tua aja mah. Tapi aku jadi nggak enak karena Pak tolong lagi next lanjut gitu karena dia orang sepuh kan. Ya, tapi masya Allah. Nggak ini. Sebaliknya kadang-kadang orang yang gaya-gaya banget sok-sokan merasa paling pintar ternyata dia nggak ngerti. Ya, saya pernah juga di depan rumah itu ada dua adik kakak yang lagi belajar mobil. Yang lagi belajar si adiknya ngajari kakaknya. Nah, karena lagi belajar, pas mau sampai rumah mungkin ngeremnya nggak pas, nyemplung kaleng. Ya, jadi bannya dua yang depan tuh nyemplung kaleng. Lah ketika mau dikeluarkan itu datang seorang ini, dia kayak hebat banget gitu. Ayo di gas mundur gas. Sampai bolak-balik akhirnya yang yang lagi nyopir yang lagi belajar itu ganti yang sopir yang ngajari juga nggak bisa. Ya, lah akhirnya karena sering dibilangi sama yang di luar, ayo ini gas weh, komplain rem gas gitu kan, pusing ini kok ngabari kok kayak nggak jelas ini toh gitu loh, mau disuruh ke gas terus ke rem iya gitu kan, akhirnya anyel kayak turun yang sopirnya minta tolong si masnya sing ngabar-ngabarin mas minta tolong dong di aku raiso sing gas rem oh ternyata kira iso merasa paling hebat paling ini ternyata nggak bisa gitu ya Mbak. Jadi ini sesuatu yang aneh gitu. Makanya kalaupun kita ngerti saja hati-hati ya Mbak. Orang yang lebih ngerti daripada kita itu banyak banget. Orang yang semakin ngerti tentang ilmu dia akan semakin ngerti dirinya semakin bodoh dalam arti ilmunya itu kurang banget ya. Jadi di atas langit masih ada langit lagi. Jenengan merasa kayanya kayak apa? Yang lebih kaya dari kita, dari jenengan, masih banyak banget ya Pak. Makanya Allah sering ingatkan, kamu tuh gak usah sombong, kamu tuh gak usah bermaksiat, kamu tuh gak usah merasa kuat. Orang-orang yang datang sebelum kalian, yaitu orang-orang yang kuatnya melebihi kalian, tapi semuanya binasa dan hancur-hancuran. Kayak Fir'aun, kayak Haman, kayak siapa itu Namrud. Kan kuat mereka itu secara dunia. Bahkan di zaman dulu itu orang bikin rumah itu di batu, itu dipahat ya Pak. Ini sekarang mungkin banget ada orang bikin rumah-rumah yang bagus, yang kuat karena alat-alatnya ada. Zaman dulu belum ada. Coba tuh ya di kisah-kisah Quran itu, ya di sana ada orang bikin rumah dari marmer, dipahat luar biasa. Ya. Tapi pada akhirnya apa? Mereka pun juga binasa. Fir'aun, berapa jumlah tentaranya? Namrud, berapa jumlah rakyatnya? Tapi pada
ada, akhirnya juga mati, juga sirna. Ya, kita lihat orang yang kayanya kayak apa. Dulu ada namanya siapa? Lady. Putri yang itu loh. Oh, Lady Diana. Ya, Masya Allah. Ya, akhirnya meninggal dunia juga. Di keadilan. Ya, kecelakaan ya dulu ya. Iya, semuanya orang. Yang orang kaya juga. Dulu ada Sopian Sopo itu nyanyi yang juga meninggal. Siapapun pasti bakal meninggal dunia. Gak ada yang menjadikan kita ujub. Yang soleh juga meninggal, yang jahat juga meninggal, yang laki juga bakal meninggal, yang perempuan juga bakal meninggal. Gak ada yang perlu diujubkan. Misalnya lagi pengajian gini, delok tangan tangan tuh ambil tangannya adikku putih aku tuh ternyata. Semua langsung, oh iya no, aku kan makme putihan. Gitu ya. Itu macam ujub ini namanya. Ya, putihan yuk ente, stelo. Jamaah, saya tempo hari apa ya masa ahli. Saya rapat dengan orang-orang top lah ya, dari Jakarta, dari mana, rapat kami. Oh namanya rapat dengan orang-orang top kan, nek besok kan pikirannya wah itu panganannya kita ya semuanya enak aja jamaah. Misalkan aku ya, nanti mungkin kayak Putih, terus apa lagi itu? Bagur itu apa? Bagur gitu. Ya Allah, keluar apa coba? Oh, Masya Allah. Ya panjang kayak gitu tuh. Talos. Suki jangan. Tapi justru ternyata ngerti itu makna yang sehat itu kayak gitu-gitu. Aku dalam hati wah sejak kecil aku mau kayak gini. Tapi Masya Allah, ya enak gitu. Tek pohonnya itu apa ya, empur banget gitu loh jamaah. Ya, tanpa dikasih bumbu tuh enak. Nah sekarang coba jadi aku, sekarang model loh ya orang jualan pohon itu cuma satu batang gitu ya. Laku loh itu jamaah. Kita aja kadang-kadang seorang kota, ya loh. Padahal dia baik. Sekarang mohon maaf yang ada di dalam bungkusan yang keripik yang dibungkus loh ya, yang kemasannya mahal-mahal, satu harganya 12.000. Itu yang bohong yang ada di tetangga-tetangga kita itu. Padahal dengan pohon itu jadi empuk godong tok kayak yang biuk, ngono rasanya wis enak. Tapi kadang-kadang kita kan sok-sokan kan, iya. Akhirnya tambah pakai sing, udah dibumboni dan macam-macam. Padahal yang baik itu justru itu. Ya. Coba lagi itu diulangi lagi tuh sarapan pagi pohon, segelas kopi, wah enak banget ya. Anget-anget ya, insyaallah. Nah, fayaqulu lahu, setan akan mengatakan kepada diri seorang hamba tadi, anta taf'alu wa taf'al, undur ila nafsika. Ma fa'alta wa fa'alta. Kemudian manusia di sini diperintahkan oleh setan, coba kamu tuh udah melakukan ini, kamu udah melakukan ini, kamu udah sholat duha, kamu udah sholat tahajud, kamu sudah sedekah di sini, kamu sudah sedekah di sana, sehingga kemudian setan menjadikan manusia wa yatakabbar, ya, menjadi apa? Takabur. Ya, awalnya tadi membanggakan, oh iya ding, aku ini kan wis sholihah banget ya, duha tak pernah berhenti, sedekah juga terus-terusan. Kayaknya memang saya ini orang paling baik yang di kampung ini. Tapi kita kan nggak tahu, ya banyak orang yang kelihatannya sepele-sepele. Makanya kalau kita berangkat pengajian gini ya, ada orang dia masih nyapu di latarnya, kita nggak usah sok-sokan ujub. Ya ini cik nyapu begitu. Nah aku ya wis pengajian gitu. Hidup kok dhewe nyapu terus. Wong yo ngaji. Kita nggak tahu. Ya, mungkin kita bilang begitu ngajinya mau esok tok, sedangkan dia kan nggak mungkin tetangga kita nek mau ngaji lapor kita. Saya nggak tahu kalau dia ngaji, dia nggak pernah lapor sama kita gitu. Jadi kita nggak usah ujub yang seperti itu. Kalau ada teman kita ngerti dia ngaji, ya dia aja ngaji gitu. Ya. Jangan kemudian kita membanggakan diri kita yang paling baik, paling solihah dan seterusnya.
Kemudian apa? Fayahtakirul akharin. Nah, ujung-ujungnya begitu. Orang tuh kalau sudah merasa ujub, akhirnya merasa sombong, fayahtakirul akharin, maka dia akan meremehkan orang lain. Meremehkan. Pernah saya diminta untuk membaca doa di sebuah acara pernikahan, walimah. Tapi ini pernikahan di orang, kalau misalkan di Ngawi gitu ya bupatinya lah, ya, bupatinya. Ya, kalau di Solo ya wali kotanya. Kalau di Indonesia ya. Tapi jujur saya tuh nggak berharap untuk bisa membaca doa gitu. Bahkan ketika saya ini diminta, saya menolak. Saya bilang, mohon maaf, yang jenengan ini kan keluarganya orang-orang Masya Allah gitu. Terus saya nggak mampu, maksudnya saya malu, saya nggak enak gitu loh ya. Karena satu, saya wong desa gitu, tah cili. Padahal si yang punya walimah ini ya orang terpandang, gede, juga keluarganya Masya Allah. Ya mobilnya itu orang enek sing cherry itu orang enek ya. Mobilnya itu minimal 1,8 M, 1,9 M, gitu itu minimal itu. Akhirnya waktu rapat itu ya ada salah seorang ketika rapat, nanti yang doa insya Allah Ustadz Nur Islam gitu. Ustadz yang ngantem. Siapa sih Ustadz Nur Islam itu? Aku isi diam aja. Siapa dia itu? Gitu. Kenapa kita nggak nyari saja dari pondok kita, dari keluarga kita yang ini? Kayak aku ada di situ, aku nampak kok gak wabang ireng kayak gitu. Sampai metu aku jadi. Ya. Terus habis itu karena nama saya disebut kan, akhirnya saya juga begini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi mohon maaf banget, saya menyadari tentang kemampuanku dan tentang siapa diriku. Ya, tapi saya sudah berupaya sebenarnya kemarin untuk mengembalikan amanah ini jangan diberikan kepada saya, karena dari keluarga saya yakin banyak banget, dan apalah artinya aku di keluarga ini. Adapun saya mau hadir di tempat ini karena memang saya dimintain tolong, diundang gitu. Terus habis itu forum dirotomiemnya gitu. Terus akhirnya ya nanti gini, tak tanya bapak dulu ya, bapak memang dia cenderungnya siapa, karena yang mantu ini adalah yang paling inti adalah bapak gitu. Waktu itu bapaknya nggak hadir gitu kan. Terus kayaknya di WA ditelepon gitu. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, Ustadz Nur Islam yang mimpin doa. Sampaikan forum. Ini saya udah nanya bapak. Ya, yang diminta baca doa tetap Ustadz Nur Islam. Adapun syekh nanti datang dari Mesir, dari mana, dari undangan dari Turki, dari ini tetap yang baca doa Ustadz Nur Islam. Gitu jawabannya. Makanya pas acara, aku deg-degan aja jaman. Tamu Dewi ora ketok nek mlaku ning dalan kok jaman. Jadi tamu-tamu ini ora ketok nambah lemah gitu. Layang. Maksudnya itu sepatunya ini sepatu rego. Warna-warna kayak gitu. Nek sepatu saya itu kan mereknya apa coba? Saya itu pecinta produk Indonesia. Bukan, di Mojosongo itu ada toko sepatu namanya Yeezy. Iya itu. Itu sepatu-sepatu saya itu Yeezy. Gitu di Mojosongo ada pabriknya Muslim ini ya. Saya gitu-gitu aja.
Ya Allah, wong yo orang abang lemah kabeh can. Ya, maksudnya itu habis itu saya baca doa. Ya saya latih pokoknya ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Gitu. Selesai baca doa, waktu semua itu lah didatangi orang yang tadinya yang itu loh. Aku di rumah kayak ya Allah, terima kasih doanya ya. Aku nangis Ustaz. Alhamdulillah sih rangkul itu mau kelana. Sing rangkul sing itu sing nangis satu gitu. Ya Allah gitu. Jadi ya kami itu merangkul diuyuk-uyuk kayak gitu. Allah makasih Ustaz ya doa-doanya ya. Ya saya nggak mau mengatakan apa aja sih, maksudnya ya memang keadaannya begitu ya. Jadi ya mungkin saya orang nggak dari wajah kan ketok iso ya kan. Ya Allah jenengan masa zaman desa-desa saya jenengan atau ternyata gitu. Nah, terus ya Allah ya memang saya sadar karena itu ini gitu ya. Nah bapaknya yang minta tolong itu ketika ketemu lagi sama saya itu, iya Ustaz, saya itu tahu perjuangannya Ustaz itu sejak kecil, sejak ditinggal oleh ayah di usia kelas 2 SD. Kemudian keluarga jenengan saya tahu dulunya menjadi pembantu kuli bangunan, yang sekolah itu hanya Ustaz aja yang disekolahkan. Sampai saya tahu perjalanan jenengan dari Jakarta ini, makanya saya pengen banget yang doa itu adalah Ustaz itu. Harapan saya ya dengan karena Ustaz juga saya pernah tahu dulu didolimi kayak begini, dan mudah-mudahan dijabahi dan kita semua. Wah itu jadi ya Allah jamaahnya juga ya makasih Pak, mudah-mudahan dijabahi oleh Allah. Jadi gitu loh jamaah, makanya jangan sekali-kali kita itu ada orang tuh siapa udah lah pokoknya takdimi, hormati. Ya kan Allah sendiri balaqad karena kami telah memuliakan semua anak Adam itu dimuliakan oleh Allah. Ya. Allah menciptakan kita itu sudah merupakan bagaimana ya kan Allah itu memuliakan kita semuanya. Jadi tidak ada hak untuk siapapun untuk merendahkan orang lain. Apalagi merendahkan dalam perkataan kita ini merasa lebih baik, kita ini merasa lebih hebat, ya kan? Biasanya orang-orang yang sombong-sombong begitu nantinya apa? Satu, ya ternyata masih ada orang yang di atasnya dia lebih hebat lagi, lebih ini lagi gitu. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang berani sombong tuh karena bohong. Ya, karena dia dusta. Ya, pura-pura sombong supaya ada argumen. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu kan disuruh sama Allah sujud kepada Nabi Adam. Dia nggak mau dengan logika apa? Logikanya apa? Satu, di antaranya adalah engkau ciptakan aku dari api, kata Iblis. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalimatnya apa? Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada Adam karena api lebih baik daripada tanah. Oke, ulama membahas kata-kata ana khairum minhu ini. Pembahasan yang pertama, kalau secara unsur-unsur lebih baik, walaupun sama-sama baik ya, api ya tanah, baik ya apa? Tanah ya baik. Walaupun sama-sama baik, sebenarnya pasti di antara yang baik ada yang lebih baik kan gitu. Kalau benar-benar api itu lebih baik daripada tanah, tapi kan nggak pantas orang akan mengatakan kesombongan pada dirinya dan merendahkan yang lain. Itu kalau benar api lebih baik daripada tanah. Ternyata ulama mengatakan secara kemanfaatan tanah jauh lebih bermanfaat daripada api. Walaupun sama-sama bermanfaat, tapi tanah lebih, gitu loh. Jadi berarti sombongnya iblis itu ya benar-benar bohong banget. Karena memaksakan nafsunya dan karena dia mungkin ya karena sombongnya. Ya, orang tuh kalau ya udah kayak begitu biasanya meremehkan yang lain. Ya, apa sih dia itu? Gitu ya kan? Siapa sih dia itu? Nah, gitu Pak. Makanya harus hati-hati jangan semuanya tentang penyakit ini. Oke, kemudian kita lanjut. Wa yarfadul haqqo. Orang kalau sudah ujub ya, orang kalau sudah sombong
apa yang bakal terjadi? Selain fayah takirul akharin, dia bakal merendahkan yang lain atau menghina yang lain. Wa yarfadul haqqo, biasanya dia menolak kebenaran. Menolak apa? Kebenaran. Ada orang yang bermaaf secara strata sosial mungkin derajatnya bawah. Nasihati orang yang tinggi, derajatnya itu kadang-kadang di prek. Gitu. Misalkan mohon maaf bapak ini oh langsung, apalagi dia pendidikannya tinggi, ya kan? Terus hartanya tinggi, darahnya tinggi sih saat ini, kan? Dinasihati bocah-bocah gitu ya mental, apa kok ya gitu kan mungkin. Ini kadang-kadang kritik kita ya. Kita juga gitu kadang-kadang ketika anak itu memberi masukan kepada orang tua itu kadang-kadang Allah tak cilik ya. Misalkan ya anak nasihati ibunya, Bu, ini sudah jam 8 loh Bu, ibu kan belum isya. Gitu. Kena ibu yang baik, oh ya makasih sayang udah ngingetin aku, gitu ya. Oke, jaga adik ya. Ibu tak sholat. Itu kalau ibu artinya enak. Kalau ibu artinya atos, ngerti, rasa mbok kandani, TP Arong Dino, sok dadi ustadzah. Aku udah sholat iki ora kok dolanan, lho gombalmu kiyomu ki lho. Ngelipeti. Kadang-kadang gitu. Kenapa sih ya Pak? Jadi kalau ada nasihat baik udah. Ada bapak-bapak ngingetin jenengan, Bu reteknya Bu. Ya makasih. Dan dipateni piye. Ora wis ngerti retek urip Bu. Masalah gak bisa guri Bu. Ya orang iwo, ya orang nek, ya orang mager. Padahal rene yo Nah, jamnya berbagi ya. Terkadang begitu. Orang kalau sudah ujub, merasa hebat, merasa baik, dia akan menolak pendapatnya orang lain, bahkan kebenaran. Maka Nabi mengatakan definisi daripada sombong itu ya batorul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka siapapun dia ya, dari manapun kita wajib untuk menghargai orang, menghormati. Saya itu kok sering ya, saya itu jadi sasaran tipu-tipu ya. Satu, mau ketipu BSI palsu pernah. Ya kemarin itu kayaknya saya akhirnya merasa ditarget. Ya kemarin saya waktu di stasiun, ya mungkin karena dulunya saya sendiri, terus kita tajin itu mau ya. Didatangi orang, padahal tempat duduk banyak, tapi kemudian mepet-mepet ke saya. Habis mepet-mepet gitu bilang, Pak saya duduk sini ya, gitu. Bapak-bapak gitu, ya monggo. Oh, dia telepon itu dibanter-banter kayak tentang apa? Tentang arep mulih ke Bawen gak duwe gitu. Terus lagi piye? Lah iki anu wis brojolan iki wis bayekan tapi aku gak iso mulih iki jek tertahan ning stasiun. Duh iki piye dibanter-banter kayak gitu. Kan iki ujung-ujungnya ngerti lah. Mas anu kan biasanya gitu-gitu ya. Ya aku pas janjinya ya mau bantu tapi juga mikir. Pas lagi mikir gitu, keretaku datang. Ya udah aku langsung naik kereta. Aku sempet bantu ya Pak. Baru mungkin kalau belum ya. Beda gitu jawaban ya Allah. Dan kemarin juga aku hampir ditipu tuh tentang banyak lah ya, dengan modus yang macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah yang PS itu hampir banget tuh jamaah. Situ orangnya kok juga gampang banget. Kalau Bapak tidak segera konfirmasi, maka tiap bulan akan dipotong 150.000 untuk biaya transfer. Aku madep, nggak mau langsung saya. Kalau enggak maka bilang tidak sepakat. Habis itu tolong masukkan rekening Anda, tak masukkan. Ya, nomor telepon Anda tak masukkan.
Ya, silakan ketik saldo terakhir Anda, tak masukkan. Berarti kan saldo terakhir kan berarti mau menolkan itu. Ya, nah. Udah tak masukkan, padahal itu tabungan inti saya di situ, seret, masukkan OTP, gitu. Datang istri. Saya tanya dia kayak gini, bener. Kalau dari aplikasinya bener kan? Oh simbolnya masuk, tapi itu nggak masuk. Jadi kalau nggak masuk dulu nomorku yang mana ya? Oh iya ya. Nah ini yang dari mana tuh Kak? Ternyata dari Brokres itu. Oh ini palsu Kak. Hampir aja OTP itu langsung masuk. Alhamdulillah datang istri. Gitu. Nek pas ini alhamdulillah ya. Biasanya kan gue blonjontek, kalau ini menyetop gitu. Luar biasa jemaah. Jadi penipuan-penipuan sekarang luar biasa ya gitu. Habis itu dari pihak sana telepon, ternyata dari Thailand. Barusan terus habis itu saya ditelepon dari BSI mengingatkan jangan ikut yang kayak gitu. Itu bohong. Kembali lagi jemaah ya. Kadang banyak orang yang menolak dinasihati. Ya. Lewat sini aja Pak, jangan di situ macet. Enggak, aku udah hafal kok daerah sini. Lewat situ benar-benar macet. Orang sombong bukan kayak gitu. Sok ngerti jalan, sok ngerti keadaan, padahal ternyata sudah berubah keadaannya. Nggak bisa Pak lewat sini, bisa. Saya tuh asli kelahiran sini. Pak, sudah banyak perubahan. Nggak mungkin jalan gue berubah. Sampai situ ternyata jalannya jadi kereta kayak yang di daerah sana kan dulu nyebrang bisa tuh dari Mojosongo ke Lemah Abang Kadipiro dulu memang bisa, tapi sekarang udah ditinggikan. Wongnya jek ngeyel ya jangan. Iso saya tuh asli kelahiran sini. Nah bapak nggak pas udah sampai Donge, lu tiba jembatannya yang naik toh. Nah bapak udah berapa lama meninggalkan sini? Dia 20 tahun kan. 20 tahun. Dulu memang dari Mojosongo itu bisa tembus Kadipiro. Yang penting kalau ada kereta kita mudik dulu. Ya kan jalur motor bisa. Jek ngeyel kayak jamaah. Ya Allah akhirnya ya wis Pak monggo gitu sampai situ dulu. Ternyata kok ada jembatan enggak total. Iya. Bapak tadi kita bilangin apa toh? Di sini nggak bisa Pak. Sama saya kemarin ada tamu dari Jogja yang ngono. Kenapa saat kita harus lewat dokter pun, mau lewat joglo aja cepat? Ya Allah, bukan macet, nggak bisa bergerak. Oh nggak boleh lewat? Joglo lagi ditutup, yuk kok 2 menit. Loh, lagi ngerti aku tak kasih tahu dong tadi. Maka dari ngomongnya kadang-kadang dia rata, gitu loh, sama gitu ya. Wah, saya pernah lagi tuh. Ada tamu dari Jakarta minta diantarkan, dia yakin dengan Google Map ya, dan saya yakin dengan kondisi Purwosari itu nek dari Novotel dari arah balapan pasti arahnya ke kanan kan, walaupun mungkin satu arah nyebrang dulu. Dia enggak Ustaz, berdasarkan Google Map itu ke kiri. Pak, saya itu orang Solo Pak, KTP saya Solo. Walaupun jenengan tuh pimpinan saya, tapi dalam hal ini enggak Ustaz. Ini sesuai Google Map, beloknya ke kiri. Saya tanya Pak, yang dituju lokasi apa? Lokasi travel Ustaz, yang menuju ke Surabaya. Apa itu namanya travelnya itu? Alamatnya Purwosari, gitu kan? Ini ke sana Pak. Aku ngatek ke sini Tat. Ayo wis lah. Wong sing arep numpak bis kok doa kok. Ya, masih kurang 1/4 menit. Akhirnya ngikuti sampai di lokasi dekat patung Sampriyadi. Ya kok sepi Ustaz? Ada di ngayal. Akhirnya dia coba Pak alamatnya mana? Ternyata 422. Dia ngetiknya 22. Jadi Jalan Slamet Riyadi 22. Harusnya 422. Ini loh kan, aku tuh sesuai alamatnya. Tak baca. Purwosari Jalan Sampriyadi nomor 422. Lah Bapak mana? Sama kan? 42.
42 sampai 422 beda. Ya kita kayak gitu mereka biar kita ya kono. Wah, keren untuk-untukan gae, akhirnya sampai di Purwosari langsung mobil yang kita pakai diparkirkan di hadapan bis sehingga ora iso mlaku sih. Saya bilang tolong di depannya ini yang nyopir sih, tolong di depannya ini. Kenapa Pak? Ben bisnya ora mlaku sih. Gitu. Karena kita bentuknya penumpang registrasi baru masuk. Yang bener Ustaz. Gitu loh jamaah. Kadang-kadang tuh orang tuh gitu, ya toh. Oke jamaah, makanya kita juga harus tahu gitu. Nah, wayar fadu ayat ji'a ida akhto'at dan ya wayar fadu ayat ji'a ida akhto'at. Kemudian dia juga kalau udah kadung salah untuk apa? Untuk balik itu kemudian apa? Dia nggak mau. Kadang-kadang ada orang yang gengsi. Gitu loh ya. Jadi ada orang yang gengsi. Ketika kesombongannya muncul, ya kemudian dia karena gengsi nggak mau dinasihati untuk balik ke situ. Wa yafatu ayat jalisa fi halqatil ilmi liyata'allama min insanin akhar. Tak singkatkan saja karena waktunya udah mepet. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan ada contoh begini. Ada seorang hamba, ya kan? Dia merasa memang sudah taklimnya yang dindi. Lah kemudian mungkin dia merasa pintar, akhirnya ketika ada majelis taklim yang baca Quran dia ikut hadir. Jadi wes halus nih nasihati. Mohon maaf ibu roknya kurang tebal, dipengulangi. Ya toh, rotok wanyel lagi. Rambutnya jadi kaku gitu. Gitu jamaah. Ya toh, terus dia merasa aku itu wes guru tahsin. Ya toh, mau sok ngene iki pengulangi meneh. Gitu kan dia akhirnya anjel gitu. Terus apa? Karena dia sombong merasa paling hebat, ya dibetulkan nggak mau, terus nggak mau lagi datang ke tempat itu. Muntung, ya, merasa wibawanya jatuh. Padahal enggak, memang beliau mungkin bacanya belum baik. Itu loh jamaah. Jadi terlalu bukan terlalu ya, pokoknya ujub, sombong itu nggak ada baiknya. Kalau ada orang ingetin kita, berarti dia itu cinta sama kita. Dia itu apa? Perhatian sama kita. Ya, husnudzonnya begitu aja. Soal dia caper, soal dia macam-macam itu urusan dia. Gitu loh. Bu, ibu mohon maaf ya, cara bahasa sopnya masih kurang. Oh, tolong aku ajarin gitu aja. Gak usah terus rasa ngajari aku. Aku ini umurnya luwih tuwek timbang kowe. Aku pernah seumurmu, kowe pernah seumuran aku. Tambah ketok ke otot itu jangan. Di KTP-mu kelahiran 84 jadi 85, 86 ya. Loh. Terus jamaah. 51 udah makan asam garam kehidupan. Nah, jadi nggak boleh ya ujub dan terusnya. Ada orang yang ini ya ikuti aja. Banyak tuh ya. Kita ketemu orang-orang yang sepuh ya Allah jamaah. Saya waktu itu mengajar di Mojosongo itu majelis taklim itu ada bapak-bapak itu waktu taklim. Masya Allah. Udah usianya berapa? 80-an 4 tahun. Belajar bahasa Arab. Kayak bahasa Arab apa? Nahwu shorof. Mulai dari tanda-tanda isim, tanda-tanda fikir, cara bacanya. Kayak beliau itu ya kalau kita bilang itu ya manut banget. Udah pakai kacamata masih pakai uluk. Paham? Jadi wis jika ini sisa ben gue gedeke huruf itu loh. Ya Allah. Ya kita nasihati Pak, mohon maaf ini dibaca kasroh, ini dibaca fathah. Ya Mas, Ustaz makasih. Ngikuti. Gitu loh, kadang-kadang padahal dia itu pensiunan apa gitu. Itu Masya Allah jemaah. Makanya kita apapun keadaannya jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa pintar dan seterusnya. Itu penyakit. Saya bimbing umroh tuh bolak-balik. Dan uniknya juga kayak gitu. Banyak yang wis aku ngerti tata alamatnya hilang baik. Bapak, walaupun Bapak udah ngerti, tolong sabar ya, ke hotelnya bareng-bareng aja. Halah, suwen gini nih, gak melakukannya unyak-unyuk, sudah teko kamar turu, biar umroh mar. Habis itu saya dibel sama travel yang lain, Ustaz apakah ini
kan nomor saya ada di kalungnya gitu kan. Apakah ini jamaah Ustadz dipoto? Lah sing mau. Tiba-tiba nyangkut di depan tower Zam-Zam itu. Terus sakit banget, tak nampak mudahan. Aku minta maaf Ustadz. Ya kok dikimiki mau pripun? Bohong kok bisa sampai. Saya udah bilang ke Bapak itu tunggu di WC 3. Ya tak di WC 3 tunggu. Lo kok podo teko malah panas kok. Aku munggah sih gitu. Ternyata munggah, buh bae jemaah. Katanya nyangkut di bawah kalau jam-jam ngesak. Tak tunggunya ya manusia kalau enggak wakil gitu. Iya, ngeleh banget dia. Mungkin terus muter-muter dia nggak ketemu wis gongos ngono ya. Alhamdulillah orang Indonesia kan banyak banget loh. Makanya difoto sama travel orang Tulungagung, akhirnya ya ada hikmahnya sih menjadi saya kenal dengan travel dari Tulungagung. Difoto, dikirim ini jamaahnya Ustadz. Sakit banget jawab. Wis lo jangan sombong. Gitu. Jangan sombong. Ya, termasuk walaupun kadang kita di kebenaran aja ya, kita di posisi benar aja. Jangan kemudian kita merasa sok. Ini terjadi. Nah, dan ini pengakuan daripada Ustadz saya sendiri. Beliau kan dapat teori jatuhkan sapi yang pakai tali itu loh. Ya pakai tali kan gampang banget tuh. Satu orang aja kalau di Jawa itu ternyata gampang, bisa. Dan saya praktekkan dengan izin Allah, nek sapi ini cilik aku iso jamaah. Nek cilik loh ya. Aku pernah sama mertua saya, ya tau ditunjukkan ke jamaah pengajian orang-orang wes sing narik ben iki wae Ustaz wae. Wah, aku tambah tertarik ya jamaah. Oh, sampai ini gede angop ngene aku blendak kok jamaah. Ngono aku wis tertarik kok. Nek sing cilik-cilik jek pedet aku iso. Itu gede lah. Akhirnya Ustaz ini di Solo terkenal kan? Terkenal namanya Jagal Muslim. Oh, jatuh pang itu gampang banget, sedek gitu. Lah diundang ke luar Jawa, ya di luar Jawa sampai orang masyarakat itu dikumpulkan, ya mungkin dia lupa bahwa semuanya itu dengan izin Allah. Dikumpulkan, ini gimana nggak ditali? Nggak perlu, saya aja, gitu. Dia dan lupa Bismillah, kayaknya dan lupa Insya Allah. Ya Allah jemaah. Padahal sapinya nggak sebesar sapi di Jawa, nggak mau sapinya. Kayak nggak masuk akal banget, dibanteng-banteng ini Ustaz, ditarik sampai tangannya lecet-lecet semuanya. Ya ternyata satu, karakter sapi di Jawa dengan luar Jawa itu beda. Kan mungkin kalau di sini sapi dikelok, sapi di apa tuh, di kandang. Ya mungkin di sapi yang di sana kan liar. Ditangkapnya itu pas mau disembelih aja, gitu. Itu baru langsung ya Allah dia. Oh iya mohon maaf, pelajaran yang saya ambil adalah saya lupa tidak insya Allah. Tuh jangan. Ya, makanya sedikit kesombongan aja nggak merasa pintar, merasa ini jangan. Ternyata itu ajakan siapa? Setan. Ya paham sampai di sini? Oke, jamaah berbahagia. Mari kita memohon pada Allah Taala. Insya Allah nanti pelajaran yang berikutnya pandangan yang kedua tentang tawadu, ya tawadu. Tapi tawadu yang bagaimana yang harus dilakukan nanti akan kita sampaikan. Saya rasa itu saya kembalikan ke pembawa acara. Pembawa acara. Sambil menunggu datangnya beliau kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajjat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم
كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأعذنا من عذاب يوم القيامة اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.